Jika kita tidak merujuk kepada para ulama salaf, maka tentunya pemahaman kita akan terpengaruhi oleh pemahaman-pemahaman dunia barat yang tentunya kemungkinan besar akan bertolak belakang dengan syariat kita. Dan pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Syukail yang menganggap bahwasanya ketika seorang suami ini meminta untuk melakukan itu kepada istrinya, wala yaghtarru bih, dan jangan sampai kita ini terbujuk dengan pendapat tersebut, yakni pendapat yang menganggap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan seks atau hubungan intim bukanlah suatu hal yang kemudian secara mutlak dipandang sebelah mata atau dipandang negatif. Karena dari dulu, sejak beberapa abad silam, para ulama salaf telah mengupas tuntas permasalahan tersebut. Sehingga kita, umat Islam, tidak semestinya menutup mata untuk mengetahui pembahasan di dalam hal tersebut. Sebab jika kita tidak merujuk kepada para ulama salaf, maka tentunya pemahaman kita akan terpengaruhi oleh pemahaman-pemahaman dunia barat yang tentunya kemungkinan besar akan bertolak belakang dengan syariat kita. Sehingga semestinya berkaitan dengan ini, kita semua bisa memahaminya tentunya berdasarkan dengan literatur atau referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam kesempatan ini saya mau menjelaskan berkaitan tentang ketika seorang suami meminta istrinya untuk melakukan oral seks, ya. Nah, apakah si istri ini wajib melakukannya atau tidak? Apakah perintahnya suami yang meminta untuk melakukan oral seks itu wajib ditaati oleh istri atau tidak? Nah, berikut saya ambil keterangan dari kitab Bulughatul Thulab karangan Syekh Thaifur Ali dari Madura, ini Al-Maduri. Terdapat keterangan sebagaimana berikut. Apabila si suami ini meminta kepada istrinya untuk naik di atas kemaluan si suami ini, kemudian menggerak-gerakkannya, qala al-qol'i, maka Syekh Thaifur mengutip dahulunya Imam al-Qol'i, la yalzamuha, istri tersebut tidak wajib melaksanakannya. Artinya ketika seorang suami meminta istrinya untuk melakukan itu, agar istrinya ini naik di atas dekarnya kemudian menggerak-gerakkannya, maka menurut Imam Al-Qol'i tidak wajib ditaati. Artinya ketika istri ini menolak, hukumnya tidak berdosa. Wa khalafahu Abu Syukail haitsu talaba dzalik, dan pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Syukail yang menganggap bahwasanya ketika seorang suami ini meminta untuk melakukan itu kepada istrinya, maka istrinya wajib mentaati, artinya wajib melakukan hal itu. Bal qad qila law arada ay yadkhula dzakarahu fammaha, bahkan dikatakan ketika seorang suami meminta istrinya untuk memasukkan kemaluannya ke dalam mulutnya, artinya untuk melakukan oral seks, wajib, maka si istri ini wajib melakukannya. Nah, di sini dari pendapat ini bahwasanya seorang istri ini wajib mentaati perintahnya suami ketika si suami ini meminta oral seks, ya. Wa huwa ba'id qalahu Hamzah. Namun menurut Imam Hamzah, pendapat yang menganggap wajib untuk melakukan oral seks karena permintaan suami itu dianggap jauh dari kebenaran, ya. Bal ghalatun, bahkan itu dianggap pendapat yang salah, yang keliru. Wala yaghtarru bih, dan jangan sampai kita ini terbujuk dengan pendapat tersebut, yakni pendapat yang menganggap seorang istri ini wajib melakukan oral seks atas permintaan si suami. Nah, ini adalah bukti bahwasanya ulama salaf ini membahas hal tersebut, ya. Ulama salaf membahas hal sampai sedetail itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika seorang suami meminta kepada istrinya untuk melakukan oral seks, ya, maka ada dua pendapat ulama.
pendapat pertama menganggap istri wajib mentaati untuk melakukan itu. Pendapat kedua, istri tidak perlu melakukan itu karena itu bukan hal yang wajib untuk dilakukan. Nah, ini berbeda dengan melakukan jima ya, dukhul ya, karena ini hanya sebatas foreplay atau pemanasan, sehingga terjadi perbedaan pendapat ulama. Tetapi kalau masalah melakukan jima ya, langsung jima ya, maka ulama sepakat istri wajib mentaati selama si istri ini tidak memiliki uzur, misalkan sedang haid dan semacamnya, seperti itu. Yang paling penting adalah jangan sampai hubungan rumah tangga itu menjadi permasalahan hanya karena persoalan itu. Jadi ini tentunya kembali kepada kebijakan, pengertian dari keduanya. Demikian para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.